Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pengantar studi Al-Qur'an dan hadis dan mengikuti pembelajaran materi kelompok kami yaitu kelompok 9. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada zaman terang benderang yang diterangi oleh agama Islam yang insyaallah dapat membawa kita kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kami kelompok 9 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ani Eliana, NPM 20 11 01 03 09. Kemudian ada saya Muhammad Irfanji, NPM 20 11 010 360. Kemudian ada Nadifa Arfa Capsah, NPM 20 11 010 345. Baik. Yang terhormat Ibu Ida Faridatul Hasanah, MPD, selaku dosen mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis, dan kawan-kawan yang saya sayangi, marilah kita memulai materi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan pendahuluan terlebih dahulu. Secara umum, hadis dibagi menjadi 3 dan tambahnya 4. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Cuman karena maudhu ini dipandang sebagai bukan hadis karena palsu. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Jadi kami tidak akan membahas hadis maudhu. Jadi topik pembicaraan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baik, selanjutnya materi tentang hadis sahih akan disampaikan oleh saudari Nadifa Arfa Capsah. Waktu dipersilahkan. Hadis sahih. Pengertian hadis sahih menurut bahasa berasal dari kata soha yashihu suhan wasihatan wasohahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Ibnu As-Shalah, hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis dengan ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kezabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak syadz. Jadi, hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Maksudnya, jadi rangkaian para perawi hadis sahih sejak perawi terakhir sampai kepada perawi pertama atau para sahabat yang menerima hadis sahih itu langsung dari Nabi. Jadi bersambung dalam riwayatannya. Nah, yang kedua, perawinya adil. Dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan terjaganya sifat muru'ah. Yang ketiga, perawinya dabit. Dikatakan dabit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Yang keempat, tidak syadz. Syadz, janggal atau rancu. Ini hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sikoh perawinya.
Yang kelima, tidak berilat. Hadis berilat adalah hadis-hadis yang cacat atau terdapat penyakit karena tersembunyinya atau samar-samar yang dapat merusak kesohihan hadis. Pembagian hadis sahih. Terdapat macam-macam hadis sahih. Para ulama dan ahli hadis membaginya menjadi dua macam. Yang pertama, hadis sahih li dzatih. Hadis sahih dengan sendirinya. Artinya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan di atas. Atau hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih li dzatih dalam pemakaian sehari-hari cukup disebut dengan hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih li ghairi. Hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contoh hadis yang sahih: Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-turi. Rawahul Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'ami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam sholat maghrib surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab azan. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi hadis Hasan yang akan disampaikan oleh saudari Ani Eliana. Persilakan. Hadis Hasan. Pengertian hadis Hasan. Hadis Hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya, tidak ada syadz atau berbeda dengan hadis yang lebih syahih, dan ilat atau penyakit. Secara bahasa, kata Hasan merupakan sifat musyabahah dari kata al-hujj yang bermakna al-jamal, yang artinya kecantikan, keindahan. Secara istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama hadis mengingat pretensinya berada di tengah-tengah antara syahid dan dalif. Juga dikarenakan sebagian mereka yang hanya mendefinisikan salah satu dari dua bagiannya saja. Beberapa definisi para ulama hadis dan definisi terpilih. Definisi Al-Khattabi yaitu setiap hadis yang diketahui jalur keluarnya, dikenal para periwayatnya, ia merupakan rotasi kebanyakan hadis dan dipakai oleh kebanyakan para ulama dan mayoritas ulama fikih. Definisi At-Tirmidzi yaitu setiap hadis yang diriwayatkan pada sanadnya tidak ada periwayat yang tertuduh sebagai pendusta. Hadis tersebut tidak syadz atau janggal atau bertentangan dengan riwayat yang kuat dan diriwayatkan lebih dari satu jalur seperti itu. Ialah yang menurut kami dinamakan dengan hadis hasan. Definisi Ibnu Hajar yaitu kabar al-had yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, memiliki daya ingat, hafalan, sanadnya bersambung, tidak terdapat ilat dan tidak syadz, maka inilah yang dinamakan sahih li dzatih, sahih secara independen. Jika daya ingat hafalannya kurang, maka ia disebut hasan li dzatih atau hasan secara independen. Beberapa kitab yang di dalamnya banyak ditemukan hadis hasan adalah 1. Kitab Jami' At-Tirmidzi atau yang lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Buku inilah yang merupakan induk di dalam mengenal hadis hasan sebab At-Tirmidzi lah orang pertama yang mengansurkan istilah ini di dalam bukunya dan orang yang paling banyak menyinggungnya.
Kedua, Kitab Sunan Abi Daud. Pengarang buku ini, Abu Daud, menyebutkan hal ini di dalam risalah suratnya kepada penduduk Mekah bahwa dirinya menyinggung hadis sahih dan yang sepertinya atau mirip dengannya di dalamnya. 3. Kitab Sunan Ad-Darukutni. Beliau telah banyak sekali menyatakannya secara tertulis di dalam kitab ini. Klasifikasi hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, hadis hasan pun terbagi atas hasan lidzatih dan hasan lighairih. Hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan disebut hadis hasan lidzatih. Syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat hadis sahih, kecuali bahwa para rawinya hanya termasuk kelompok keempat, atau istilah lain yang setara atau sama dengan tingkatan tersebut. Adapun hadis lighairihi adalah hadis dhaif yang bukan dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik yang mempunyai mutabi dan syahih. Hadis dhaif yang karena rawinya buruk hafalannya, tidak dikenal identitasnya, menyembunyikan cacat, dapat naik derajatnya menjadi hadas lighairih karena dibantu oleh hadis-hadis lain, semisal dan semakna atau karena banyak rawi yang meriwayatkannya. Kedudukan hadis hasan dan dalam berhujah. Kebanyakan ulama, ahli hadis dan fuqaha bersepakat untuk menggunakan hadis hasan sebagai hujah. Di samping itu, ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat digunakan sebagai hujah bila mana memenuhi sifat-sifat yang bisa diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang saksama sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang menengah dan merendah. Hadis yang sifat dapat diterimanya tinggi dan mengadalah hadis sahih, sedangkan hadis yang sifat yang diterima hanya rendah adalah hadis hasan. Hadis-hadis yang mempunyai sifat dapat diterima sebagai hujah disebut hadis maqbul, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut hadis mardud. Baik, saya akan menjelaskan tentang hadis dhaif. Yang pertama, pengertian dari hadis dhaif tersebut. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan kata dari sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, para ulama mendefinisikannya secara berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi mengenai hadis dhaif adalah sebagai berikut. Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Jadi, apabila syarat-syarat hadis hasan dan hadis sahih tidak terpenuhi, maka biasanya termasuk ke dalam hadis dhaif atau hadis yang lemah. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif berdasarkan dari sudut sandaran matanya. Dhaif dari sudut sandaran matanya terbagi menjadi dua, yaitu pertama hadis mauquf, yaitu hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua adalah hadis maqtu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Jadi, hadis mauquf itu berdasarkan dari sahabat, sedangkan maqtu berdasarkan dari tabi'in. Jadi yang dilihat pada perkataannya itu adalah sahabat yang mengarah kembali kepada Rasulullah SAW. Kemudian hadis dhaif berdasarkan dari sudut matanya. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah atau terpercaya, namun ada kekurangannya, yaitu kandungan hadisnya itu bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih kuat.
bahkan sahih, sehingga dipandang sedikit menentang dari hadis-hadis yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif berdasarkan salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Jadi salah satunya, kalau nggak sanad, matan. Oh iya, mungkin kalau misalkan pada lupa, sanad itu tuh hubungan dari ujung terakhir hingga ke awal Rasulullah SAW. Jadi terhubung. Nah, sedangkan matan itu isi dari hadis tersebut. Jadi kayak pokok isinya yang pentingnya. Jadi yang dimaksud bergantian di sini adalah kedhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan. Dan termasuk di dalamnya adalah ada 3. Yang pertama itu ada hadis maqlub. Apa sih hadis maqlub? Hadis maqlub itu adalah hadis yang mukhalafah atau menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan atau mengakhirkan. Dan kemudian ada hadis mudraf atau yang disisipkan. Secara terminologi, hadis mudraf itu adalah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Jadi masih ada lebih-lebihnya gitu dalam hadis tersebut ya. Kemudian ada yang terakhir, hadis mustahhah. Hadis mustahhah adalah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh thiqah, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang dirubah. Perubahan juga dapat terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula. Jadi pada hadis mustahhah ini, hadisnya itu terdapat perubahan entah dari harokah, entah dari huruf, sehingga merubah makna itu sendiri, sehingga berbeda dari makna awal, makna yang benar-benar dari awalnya. Baik, kemudian yang keempat adalah dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Kalau tadi kan sebelumnya dari sudut matan atau sanadnya. Jadi kalau yang salahnya matan, yang kurangnya di sanadnya gitu. Namun yang sekarang ini udah kedua-duanya. Jadi matan sekaligus sanad yang bermasalah. Yang termasuk hadis dhaif dari sudut matan dan sanadnya itu secara bersama-sama ada dua hal ya. Yang pertama, hadis maudhu. Nah, seperti tadi yang dibahas di awal, hadis maudhu itu atau hadis palsu, hadis yang disanadkan dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat atau rekayasa ya, atau dalam istilahnya itu dusta. Padahal beliau tidak mengatakan, melakukan, dan menetapkan. Inilah mengapa banyak hadis-hadis palsu pada zaman dahulu bertebaran. Kenapa? Hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian ada hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya yang jujur. Jadi, apabila kita melihat ke sebelumnya yang hadis yang mustahhaf, yang ada perubahan dari maknanya sehingga berbeda. Namun hadis mungkar ini, hadisnya itu diriwayatkan cuman bertentangan dengan hadis yang kuat, yang jujur. Dan kurangnya lagi, perawinya itu lemah dalam hal mengingat, sehingga tidak diakui, bukan tidak diakui sih, namun tuh dalam bahasa lainnya kurang bisa dipegang. Kenapa? Karena apabila kurang dari hal ingatan gitu, sehingga perawinya disebut lemah, maka bukannya tidak bisa, namun tidak terlalu bisa menjadi pegangan dalam hal hadis. Sedangkan sudah ada hadis-hadis lainnya yang mungkin sudah lebih kuat daripada hadis yang dia tentang gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, yaitu hadis dhaif dari segi persambungan sanadnya. Jadi dari jalan sanadnya menuju Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang termasuk dalam kategori dhaif atau lemah dari sudut persambungan sanadnya adalah hadis mursal, hadis munqati yaitu atau hadis mudal, dan hadis mudallas. Jadi istilah-istilah hadis tersebut akan dijelaskan dalam bawah nanti, termasuk ada istilah-istilahnya.
Nah, berikut ada istilah dalam hadis. Kemudian pertama ada mursal, hadis yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ini digolongkan sebagai hadis lemah karena dimungkinkan adanya tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya namun tidak disebutkan. Jadi jalan-jalannya itu kan panjang, dari A ke B ke C ke D ke E hingga ke Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis mursal ini ditakutkan dalam urutan A, B, C, D, E itu ada yang tidak tersebutkan. Misalkan dari A, B langsung lompat ke D gitu. C-nya tidak disebutkan padahal dia juga meriwayatkan gitu. Nah, jika dapat dipastikan perawinya atau periwayat yang tidak disebutkan tersebut adalah seorang sahabat, maka tidak tergolong sebagai hadis lemah. Kemudian ada mu'dhal, yaitu hadis yang dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut. Jadi ngacak. Kemudian ada munqati atau hadis yang terputus. Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad, setiap hadis mu'dhal adalah munqati, namun tidak sebaliknya. Kemudian ada mudalas yang seperti tadi yang disebutkan sebelumnya. Hadis mudalas itu adalah seorang yang meriwayatkan dari rawi fulan, dari seorang fulan, sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut. Namun ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarkan langsung dari rawi fulan. Hadis mudalas ada 2 macam, yaitu tadlis isnad yang menyembunyikan sanadnya dan tadlis menyembunyikan personal. Jadi hadis mudalas itu ada orang nih meriwayatkan kan hadis, cuman rawinya itu nggak disebutin. Kenapa? Karena dia nggak bertemu langsung dari orang tersebut, dari rawi tersebut, sehingga terkesan itu dia dibuat-buat seolah dia bertemu langsung dengan rawi fulan. Dan ada 2 tipenya dari hadis mudalas ini. Yang pertama itu ada tadlis isnad yang menyembunyikan sanadnya. Jadi hadisnya itu disembunyikan jalurnya, itu yang disembunyikan jalur sanad dari rawi. Kemudian yang kedua itu tadlis syusyukh, yaitu menyembunyikan personal. Kalau menyembunyikan personal itu berarti menyembunyikan dari rawinya, bukan jalurnya. Baik, kemudian masih ada lagi istilah-istilahnya yang lain. Kemudian ada mu'an'an, yaitu hadis yang di dalam sanadnya menggunakan lafaz fulan an fulan, riwayat seseorang dari seseorang. Kemudian ada mudharrib atau guncang, hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur yang sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan, serta tidak bisa mengambil jalan tengah. Jadi hadisnya itu riwayatnya ibaratkan berakar gitu. Namun dalam akar-akar tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan tidak bisa diambil jalan tengah. Atau dalam bahasa lainnya itu berlatar belakangan. Kemudian ada syadz atau ganjil, ya, janggal, hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang thiqah, atau mendefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, namun peristiwa tersebut kurang terpercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada munkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang thiqah. Kemudian terakhir ada matruk. Matruk sendiri adalah hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta. Jadi dalam rawi itu, dalam urutan sanadnya, perawi tersebut ada salah satunya itu dituduh berdusta sehingga diragukan hadisnya itu kesahihannya. Kemudian ada maudhu. Tadi sudah dijelaskan, hadis maudhu itu hadis palsu, ya, hadis yang dipalsukan atas nama Nabi, dan dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan pemalsuan. Kemudian batil itu sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisih prinsip-prinsip syariah. Batil, kita mungkin sudah mengerti yang hak, batil, yang benar, dan batil itu mengarah kepada jurusan kejahatan dan kemaksiatan yang bertentangan dengan hukum agama biasanya. Sudah pasti. Kemudian ada mudraj. Mudraj itu adalah perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun di bawahnya, diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan atau melengkapi maksud kata tertentu dalam lafaz hadis. Jadi mudraj itu
perkataan yang diucapkan itu bukan dari Nabi ya. Jadi Nabi mengatakan misalkan satu kata, namun ada satu kalimat, namun ada kalimat lain yang digandengkan dengan hadis tersebut. Kadang juga dikira sebagai hadis Nabi bagian, padahal kadang itu berasal dari sahabat-sahabat tabi'in yang menjelaskan tentang hadis tersebut untuk lebih jelasnya atau tafsiran. Jadi kemudian yang bagian ketiga adalah berhujah dengan hadis dhaif. Kalau dipikir-pikir hadis dhaif kan lemah. Bisa nggak sih dipakai buat berhujah gitu kan? Jangan hadisnya aja lemah secara kesohihannya. Jadi para ulama tuh sepakat melarang meriwayatkan hadis dhaif yang bukan maudhu. Ya, meriwayatkan dalam artian dipakai untuk diperselisihkan atau dipertentangkan dengan hadis-hadis yang secara harfiah itu dia emang udah dibuktikan kebenarannya sudah terbukti gitu. Adapun hadis dhaif bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujah. Jadi untuk hadis dhaif, untuk misalkan melawan orang-orang kaum yang lain, kaum agama lain untuk berhujah, apabila menggunakan hadis dhaif, para ulama itu bertentangan. Entah ada yang boleh, ada yang tidak. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu melarang secara mutlak. Jadi dalam hal ini ada beberapa ulama yang secara mutlak melarang tanpa terkecuali. Jadi hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk berhujah. Kemudian ada juga yang membolehkan. Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan berhujah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal, memberikan 3 syaratnya tuh. Yang pertama itu ada hadis dhaif itu tidak keterlaluan, jadi tidak terlalu berlebih-lebihan lah, sehingga bertentangan. Kemudian dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis tadi dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, sahih atau hasan. Jadi itu masih hadis dhaif itu masih dalam satu lingkup dengan hadis hasan ataupun hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir, dalam mengamalkannya tidak mengiktikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuannya ikhtiyat ya, atau hati-hati belaka untuk peringatan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila dari kelompok kami ada kesalahan kata, karena kami juga masih belajar. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup materi tersebut, yaitu materi hadis sahih, hasan, dan dhaif dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca lafaz kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.